Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang, guys. Oke, hari ini kita dapat job ya, dapat pekerjaan atau dapat garapan Vario. Ini kita sudah buka untuk kap depannya. Jadi permasalahan motor ini datang tadi mogok, guys ya, mati. Saya akan memberikan tips langkah-langkah atau cara untuk ngecek motor Vario seperti ini dalam keadaan mati, guys ya. Jadi yang pertama, langkah pertama yang kita harus cek itu pertama kita coba kontak dulu. Mana kontaknya, Gri? Jadi di kontak ini nggak ada strum sama sekali dan nggak mau hidup. Oke, jadi yang pertama kita buka dulu kap depannya, guys. Cover depannya kita buka seperti ini, kan saya sudah buka. Ini masih yang lama semua, saya juga sudah cek kiprongnya, tapi ini hanya tutorial ya, cara langkah yang tepat untuk ngecek motor Vario dalam posisi mogok, tapi dengan catatan mesinnya nggak ngancing, guys ya. Ini mesinnya nih masih bagus, ini engkolannya juga kompresinya masih bagus, cuma motor ini nggak ada apinya, guys. Saya sudah cek nggak ada apinya dan tidak ada strum ke speedonya. Jadi kita harus cek yang pertama adalah aki, guys ya. Jadi aki kita tes pakai seperti ini, tes pen biasa, tes pen bikinan sendiri atau mungkin tes pen yang dijual juga banyak. Kita tes kan tidak ada strum yang sama sekali. Terus langkah yang kedua, kita mencoba untuk, karena posisi nggak ada strum sama sekali, kita mencoba cari aki yang setidaknya ada strum, guys ya. Sekarang saya cari aki dulu. Aki di sana banyak sekali nih. Saya ambilkan dulu. Oke, sini saya ambil dulu. Ini, guys, saya sudah ambil aki bekas tapi yang masih ada strumnya. Jadi kita coba pasang dulu. Kita gantikan aki yang tidak ada strumnya. Ini merek Yuasa, guys, dan ini merek Yamaha. Tes pennya dari mana, guys? Coba saya tes ada anunya enggak? Ada strumnya enggak? Ini, guys. Ini masih ada strumnya lah. Kita masih bisa pasang untuk buat ngetes aja. Kita tes lagi. Oke, guys ya, ada strumnya. Habis itu kita lihat lagi, guys. Kita kontak lagi on di sini. Apakah ada? Sekarang sudah ada strumnya. Coba langsung engkol aja. Coba, Gri. Oke, motor hidup, guys ya. Oke, langkah yang kedua, guys ya. Langkah yang kedua untuk mengecek, artinya berarti motor ini tadi mati karena tidak ada strum sama sekali di aki ya. Yang seharusnya walaupun tidak ada aki pun, artinya atau mungkin tidak ada strum dari aki pun, motor ini harusnya hidup, guys. Jadi yang kedua, langkah yang kedua nih, guys, kita cek di bagian pengisian ya, kiprok. Oke, kita cek bagian sini. Karena coba kamu lepas salah satunya, Gri, bautnya. Coba kita lepas ini dalam posisi hidup, guys ya, posisi hidup. Kalau kita lepas kabel aki di salah satu kabel aki dicabut dan motor mati, coba kita cabut dulu ya, guys ya, kita cabut dulu. Oke, motor mati, pasang kembali. Jadi motor ini mati kalau akinya atau kabel aki dicabut ya. Jadi motor ini berarti pengisiannya yang tidak ada. Sekarang PR yang kedua, guys, kita harus cari pengisian yang ibaratnya yang untuk ngisi aki ya, supaya akinya awet. Jadi yang kedua kita harus cek kiproknya nih, guys. Oke, cara ngecek kiprok itu juga gampang, guys. Saya sudah terapkan di video kemarin di Satria App dengan MX ya. Ini sama juga ini. Jadi kalau untuk motor Honda ini masih aslinya ya, guys, masih soket aslinya. Kalau untuk motor Honda ini ground ya, yang warna hijau ground, yang warna kuning ini spool lampu, dan yang warna putih ini spool pengisian. Yang warna merah ini larinya ke aki, guys ya. Jadi ngeceknya pakai tes pen, bro. Tes pen mana? Jadi ngeceknya gampang. Kita ngeceknya oke. Jadi yang ini, guys, ini taruh di besi ya, kontak besi di ground aja. Terus kita tes. Oke. Jadi ngetesnya kamu kasih hidup motornya, bro. Oke, motor sudah hidup, guys ya. Pegang ini, guys, pegang. Cara ngetes pertamanya, kabel merahnya kita tes. Oke, nyala. Artinya kabel ini berarti sudah nyambung di aki. Terus kabel spool lampunya kita tes langsung ini. Oke.
ada strumnya, bagus. Dan kabel pengisiannya juga. Nah ini juga bisa dilihat guys, kalau kabel putih ini kita tes di test pen seperti ini dan terangnya terang sekali, berarti itu bagus ya. Ini kan terang sekali nih, sudah dipastikan bagus. Kalau untuk ngetes groundnya, ini harus dipindah di plus. Nah, baru kita tes groundnya. Oke, kontak besinya berarti bagus. So yang kedua, kita harus punya alat ini. Mana tadi pengisian apa tes? Nah, ini alat domino ya, alat voltmeter untuk mengetahui voltase yang masuk di aki. Jadi seperti ini. Oke. 12. Coba gas klik. Jadi voltasenya ini guys, dia tidak menandakan ada kenaikan strum ya. Jadi sudah dipastikan kiproknya ini rusak. Tapi sebelum memastikan kiprok rusak, kawan-kawan harus ngetes dengan cara yang seperti saya terapkan tadi ya. Harus dites dengan teliti agar kita tidak salah analisa ya. Oke. Jadi saya sudah pastikan kalau kiproknya mati, dan sekarang saya ambil kiprok yang baru. Ambil kiprok baru. Oke guys, ini kiproknya, kodenya. Kamu klik tengahnya dulu. Klik tengahnya. Yo, tengah layar sudah kamu klik. Ya. Ini kodenya KWB ya. Kita pasang. Oke. Coba tes pengisiannya. Oke, bisa dilihat dia sudah naik 14,1. Kalau sudah naik seperti ini guys, dipastikan motor ini sudah normal, tanpa aki pun pasti hidup. Coba kamu cabut kabelnya, salah satunya. Oke, saya cabut guys ya. Nah, coba gas guys. Oke guys ya. Coba pasang kembali gitu, biar dia mengisi. Ya, berikut guys ya. Jadi motor udah selesai, permasalahannya hanya kiprok. Mungkin ya dengan cara tersebut teman-teman, kawan-kawan semua pasti akan tepat sasaran ya, nggak langsung main analisa. Jadi cara atau tahap-tahap cara pengecekannya seperti itu guys, untuk bagian kelistrikan di motor Vario ya. Dan motor ini sudah beres, sudah siap diambil orangnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.